Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulfi Setiawati dengan NIM 1120153 dari kelas HKID akan menjelaskan mengenai cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana material. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu hukum pidana. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi tindak pidana. Definisi tindak pidana menurut Simons ialah tindakan yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, untuk menganalisis perbuatan seseorang tersebut bisa dilihat dari siapa, dan bagaimana. Apa saja yang dapat dipidana, siapa saja yang dapat dipidana, dan bagaimana sebuah hukuman pidana itu dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Nah, di dalam hukum pidana dikenal dengan dua unsur. Yang pertama itu unsur subjektif, kemudian yang kedua itu adalah unsur objektif. Nah, saya akan menjelaskan mengenai unsur subjektif terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku kejahatan atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Nah, unsur subjektif itu terdiri dari kesalahan, baik itu sengaja maupun kealpaan atau lalai, kemudian keadaan. Bisa dipahami, unsur objektif ini berkaitan dengan hati dan perasaan seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Apakah si pelaku melakukan tindak kejahatan itu karena takut atau membela diri, atau lalai, atau karena niat, atau sengaja, bahkan atau karena melakukan serangkaian kejahatan itu dengan terencana. Kemudian yang kedua yaitu unsur objektif. Unsur objektif itu terdiri dari perbuatan, baik itu perbuatan pasif maupun aktif. Kemudian perbuatan tersebut mempunyai akibat. Kemudian perbuatan tersebut juga melawan hukum yang telah ditetapkan. Kemudian adanya syarat tambahan dan keadaan. Bisa dipahami, unsur objektif ini merupakan unsur yang meliputi keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya adanya perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum maupun kausalitas. Perbuatan melawan hukum itu sudah diatur sebagai atau sudah digolongkan secara tegas sebagai satu tindakan yang sudah memiliki sanksi bagi yang melakukannya. Adapun kausalitas ini berkaitan dengan hubungan antara suatu tindakan pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan itu sebagai akibat, atau bisa diibaratkan kausalitas ini disebabkan perbuatan si A itu merugikan si B. Itu analoginya. Kemudian terhadap tindak pidana itu ada dua pandangan. Yang pertama itu monistis, yang kedua itu kan yang memisahkan dalam penjatuhan pidana sedangkan yang dua itu memisahkan TP dan kesalahan. TP itu tindak pidana. Pandangan monistis menurut Simons bahwa unsur-unsur kesalahan atau unsur-unsur tindak pidana itu perbuatan manusia, baik itu positif maupun negatif, baik itu berbuat atau tidak berbuat atau bahkan membiarkan. Jadi yang dimaksud suatu perbuatan manusia itu baik perbuatan itu positif maupun negatif, dan baik itu berbuat maupun tidak berbuat atau bahkan membiarkan. Kemudian yang kedua itu menurut Simons, dari TP itu unsurnya harus terpenuhi semua. Jadi TP-nya itu harus terpenuhi semua. Yang kedua diancam dengan pidana, kemudian melawan hukum. Perbuatan tersebut itu melawan hukum. Kemudian dilakukan dengan kesalahan. Dan yang terakhir, orang yang melakukan itu mampu bertanggung jawab. Jadi misalnya ada perbuatan manusia diancam dengan pidana, dilakukan dengan kesalahan, terus
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, tetapi perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Menurut Simons, itu tidak berarti tidak disebut TP atau tindak pidana. Jadi kelima-limanya itu harus ada. Kemudian adapun unsur syarat pemidanaan. Nah, unsur syarat pemidanaan itu ada dua. Yang pertama, dapat dipidananya perbuatan tersebut. Kemudian dapat dipidananya orangnya atau pelakunya. Itu unsur syarat pemidanaan. Kemudian bisa dilihat juga dari unsur kesalahan. Ada dua bentuk unsur kesalahan. Yang pertama dalam arti pertanggungjawaban pidana. Yang kedua dalam arti hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Nah, unsur kesalahan itu juga terdiri dari tiga. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Keadaan jiwanya normal, tidak sedang sakit atau gila. Hubungan batin atau subjektif dengan perbuatannya berupa dolus atau culpa. Dolus itu sengaja, sedangkan culpa itu lalai. Kemudian unsur kesalahan yang ketiga itu tidak ada alasan pemaaf. Nah, demikian menurut saya mengenai cara menganalisis tindak pidana seseorang. Kemudian menurut harapan saya mengenai hukum di Indonesia di masa yang akan datang itu negara hukum di Indonesia kan lebih mengunggulkan moral, sehingga memberikan tekanan yang istimewa terhadap aspek moral daripada aspek perundang-undangan. Lebih mengunggulkan moral daripada aspek-aspek perundang-undangan semata, karena mengenai pemidanaan di era modern, di era sekarang atau yang akan datang, tidak hanya melibatkan bagaimana hukum pidana dan menimbulkan cipta rasa jera melalui sanksi, tetapi juga menimbulkan ketakutan akan kejeraan dalam sistem peradilan pidana, sehingga saksi tidak hanya dipandang sebagai pusat orbit peletakan jera atau derita, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah potensi kriminal yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan akan sangat tergantung pada kemandirian hakim dalam mengambil keputusan. Nah, melalui pertimbangan yang berkombinasikan antara dimensi hukum dan dimensi kemanusiaan, sehingga hukum pidana dapat menciptakan konsepsi pemidanaan yang humanitis. Karena hukum itu merupakan suatu cerminan dari suatu peradaban kebudayaan dan suatu jalinan yang erat, sehingga hukum telah jatuh. Sehingga menurut harapan saya itu seperti itu. Ke masa yang akan datang itu lebih mengunggulkan moral daripada aspek-aspek perundang-undangan semata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.